Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips berhasil nabung walau penghasilan sedikit. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips berhasil nabung walau penghasilan sedikit yaitu evaluasi pengeluaran. Nah, silahkan dilihat lagi ya pengeluarannya. Takutnya selama ini ngerasa sudah hemat, padahal masih ada pengeluaran untuk sesuatu yang kurang penting. Jadi silahkan teman-teman dilihat lagi apakah memang sudah sesuai yang dikeluarkan itu untuk kebutuhan atau masih banyak pengeluaran untuk yang bukan merupakan kebutuhan. Misalkan nih dari belanja bulanan, budgetnya cukup besar. Nah, teman-teman lihat apakah memang belanja bulanan itu yang dibelinya kebutuhan atau masih banyak yang yang sebenarnya tidak dibeli pun nggak apa-apa, kayak cemilan, snack-snack. Nah, anggaran bulanan cukup lumayan ya kalau ditambah-tambah membeli cemilan-cemilan seperti itu. Kalau misalkan dihitung-hitung ternyata benar nih dari cemilan atau dari belanja yang kurang penting ngebuat anggaran bulanan menjadi cukup besar. Nah, silahkan mulai dari sekarang belanja bulanan seperlunya aja yang benar-benar dibutuhkan agar anggarannya tidak terlalu besar sehingga bisa sebagian untuk ditabung. Atau misalnya dari kuota internet, oh ternyata kuota internetnya selama ini boros beli paketan yang mahal padahal paketan yang murah juga udah cukup, misalkan kayak gitu. Atau dari apalagi ya, tagihan listrik terlalu besar sama air. Nah, bisa lebih dihemat-hemat lagi dalam penggunaannya. Jadi intinya silahkan dievaluasi lagi pengeluarannya, kali aja masih bisa diminimalisir sehingga sebagian uangnya bisa untuk ditabung kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips berhasil nabung walau penghasilan sedikit yaitu menabung semampunya. Jangan maksain pengen nabung besar, jangan nunggu-nunggu penghasilan besar dulu baru menabung, jangan ya. Kalau penghasilan kita sedikit, mampunya nabung receh nggak apa-apa, nabung receh aja. Nanti kalau penghasilan kita meningkat, nabung besar juga boleh. Jadi usahakan kita menabung di berbagai kondisi, di berbagai kesempatan. Kalau penghasilan kita sedikit, ya nggak apa-apa kita nabung sedikit. Kalau penghasilan kita besar, kita tingkatin lagi menabungnya. Dengan seperti itu, kita bisa menabung secara maksimal ya, karena menabung itu harus dijadikan habit sebagai kebiasaan kita. Jangan nabung itu musim-musiman ya. Kita lagi punya target, lagi penghasilan besar baru nabung. Giliran kita nggak punya target, penghasilan kita sedikit, kita nggak nabung, jangan seperti itu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah teman-teman, aku aja penghasilan nggak terus-terusan besar ya, nggak terus-terusan kecil, tapi kalau kita sudah terbiasa menabung, insya Allah kita bisa ngatur-ngaturnya. Meskipun penghasilan sedikit, ya pasti masih bisa nabung kalau kita udah membiasakan menabung kayak gitu ya. Coba deh tanya teman-teman yang udah terbiasa nabung, aku yakin banget meskipun penghasilannya sedikit, karena udah menjadi kebiasaan nabung, pasti dia bisa nabung ya, menyisihkan meskipun itu sedikit kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, tips berhasil nabung walau penghasilan sedikit yaitu menghindari persaingan gaya hidup. Nah, dengan kita menghindari persaingan gaya hidup, penghasilan kita yang sedikit pasti bisa ngatur-ngaturnya untuk kebutuhan dan untuk menabung. Tapi kalau kita terus ikutan persaingan gaya hidup, boro-boro penghasilan sedikit, penghasilan besar pun kayaknya bakalan susah nabung. Karena apa? Kita akan banyak pengeluaran. Namanya bersaing ya sama orang-orang, sama tetangga, ya pasti kita tidak akan pikir panjang untuk mengeluarkan uang. Ngeluarin uang aja. Itu yang ngebuat uang kita habis, itu yang ngebuat kita nggak bisa nabung. Biarin aja orang-orang pada beli apa gitu yang lagi musim, kalau kita nggak butuh nggak usah ikut-ikutan, nggak usah beli, amankan aja uang kita ya. Jangan ikut-ikutan, jangan pengen terlihat mampu tapi nyatanya enggak mampu. Mending uangnya kita tabung, biar apa? Biar kita jadi orang yang mampu beneran gitu ya, bukan orang yang pura-pura mampu kayak gitu loh teman-teman. Beneran deh, kalau kita udah mau menghindari persaingan gaya hidup, gak bakalan terlalu banyak pengeluaran. Nah, jadi ayo mulai dari sekarang, kalau ngerasa penghasilan gak seberapa tapi pengen bisa nabung, hindari persaingan gaya hidup ya.
Kemudian yang keempat, tips berhasil menabung walau penghasilan sedikit, yaitu jangan lagi tergiur promo dan diskon untuk barang yang tidak dibutuhkan. Nah, mulai dari sekarang biar nggak banyak pengeluaran, biar uang yang sedikit bisa cukup untuk nabung juga, teman-teman jangan tergoda lagi untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan, meskipun itu promo, meskipun itu diskon. Jangan ngerasa itu hemat, jangan ngerasa itu lumayan. Karena apa? Justru itu yang ngebuat boros. Yang tadinya tidak harus mengeluarkan uang, jadi mengeluarkan uang meskipun cuma setengah harga. Bener gak? Misalkan nih, teman-teman itu nggak niat beli apa ya? Tas. Misalkan nggak niat ya membeli tas karena masih banyak tas. Tapi ngelihat ada promo, ada diskon, ngerasa aduh sayang banget kalau nggak beli. Aduh lumayan banget setengah harga. Memang sepintas kayak yang untung, kayak yang hemat, tapi kan kalau kita lagi nggak butuh barang tersebut, yang tadinya kita tidak harus mengeluarkan uang, jadi mengeluarkan uang. Nah itu loh ya, itu yang sering tidak disadari, kayak yang hemat padahal boros. Kecuali kayak gini loh teman-teman, misalkan sekarang udah jadwalnya membeli peralatan mandi. Nah kemudian ada promo, ada diskon untuk produk tersebut, kemudian teman-teman beli. Nah itu mah udah merupakan suatu penghematan. Karena apa? Meskipun gak ada diskon, tapi niatnya memang mau beli karena udah waktunya beli ya. Tapi kalau kita lagi nggak niat beli sesuatu, tiba-tiba tergiur promo dan diskon, kemudian kita membeli, nah itu mah sama aja kita mengada-ngada pengeluaran yang seharusnya kita tidak mengeluarkan uang, jadi mengeluarkan uang. Nah kayak gitu ya. Jadi ayo mulai dari sekarang, kalau teman-teman ngerasa uang cuma segitu-gitunya, pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan aja. Meskipun ada promo, ada diskon, kalau kita tidak butuh barang tersebut, jangan dibeli. Mendingan uangnya dijadikan sebagai pegangan atau ditabung aja. Kayak gitu ya. Siap? Jangan lagi ya sampai tergoda atau mungkin terkecoh dengan promo dan diskon, terutama untuk barang yang tidak dibutuhkan. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips berhasil nabung walau penghasilan sedikit. Yang pertama yaitu evaluasi pengeluaran, kemudian yang kedua menabung semampunya, yang ketiga hindari persaingan gaya hidup, dan yang keempat jangan tergiur promo dan diskon untuk barang yang tidak dibutuhkan, biar gak banyak pengeluaran, jadi bisa nabung kayak gitu ya. Nah baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku gak ada niatan untuk menggurui, mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.